Oke, kita kali ini akan membahas permasalahan tentang penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah pada bidang datar. Sebuah objek di atas lantai memiliki massa sebesar 40 kg. Objek itu didorong dengan gaya 200 Newton. Bila permukaan lantai memiliki koefisien geser sebesar 0,2, maka tentukan berapa percepatan benda. Oke, next, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Kasusnya adalah sebuah benda bermassa 40 kg didorong dengan gaya sebesar 200 Newton. Benda tersebut diletakkan pada bidang datar dengan permukaan yang kasar dengan koefisien gaya gesek adalah 0,2. Nah, di sini tentukan berapa besarnya percepatan benda tersebut. Ditanya A. Oke. Setelah itu, kita akan menjawabnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah 1, yaitu tentunya adalah kita melukiskan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda tersebut. Jadi, ada sebuah massa 40 kg, ada sebuah benda bermassa 40 kg, kemudian didorong dengan gaya 200 Newton. Nah, ini berarti F. 200 Newton. Nah, jika koefisien gaya geseknya adalah 0,2, maka di sini ada gaya, yaitu gaya gesek F kecil. Kita tuliskan simbolnya adalah F kecil. Gaya geseknya, koefisien geseknya adalah 0,2. Berapa percepatannya? Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah menggambar, yaitu kita menguraikan gaya-gaya tersebut. Jika ada sebuah benda punya massa, pasti dia punya yang namanya gaya berat, yaitu W. Nah, di sini kita tinjau dulu pada sumbu Y. Sumbu Y itu berarti kita memperhatikannya adalah atas dan bawah. Di sini ada massa diletakkan di sebuah bidang, terjadi gaya kontak, maka ada yang namanya gaya normal. Kita sebut N, gaya normal. Kita tandai pakai ballpoint merah. Nah, ada N dan W. Nah, karena kita meninjaunya sumbu Y, maka sigma FY tidak ada pergerakan di dalam sumbu Y. Yang ada hanya pergerakan di dalam sumbu X, sehingga sigma FY sama dengan 0. Kita gantikan resultan gaya yang bekerja di sumbu Y, yaitu N. Karena dia ke atas kita anggap positif, dan yang berlawanan arah yang ke bawah kita anggap negatif. N min W sama dengan 0, sehingga N sama dengan W. Kita gantikan rumusnya, W itu sama dengan M kali G. Oh iya, di sini diketahuinya tambahkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. N sama dengan masanya 40, G-nya adalah 10, maka N itu besarnya adalah 400. Jangan lupa satuannya yaitu Newton. Setelah itu baru kita tinjau pergerakan benda. Karena bergeraknya ke kanan kiri, kita ambil sigma Fx. Karena dia ada pergerakan, dia bendanya bergerak, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Siapakah sigma Fx? Kalau kita meninjaunya sumbu X, maka kita melihatnya adalah kanan kiri atau di sumbu datar X. Di sini tidak ada lagi gaya selain F sama F kecil. F itu gaya dorongnya yaitu 200 Newton, dan gaya geseknya adalah F kecil. Yang ke kanan kita anggap positif, yang berlawanan kita anggap negatif. Boleh dibalik, yang ke kiri negatif, yang ke kanan positif. Yang penting jika salah satunya positif, berlawanannya negatif, atau sebaliknya. Kita anggap yang F yang positif, F min F. Karena di kanan kiri sudah tidak ada gaya lagi, maka cukup sigma Fx digantikan oleh F min F kecil atau gaya gesek. Di sini gaya geseknya apa? Fk, karena bendanya bergerak. M kali A, masanya adalah 40, A-nya ditanyakan. F-nya ini berapa? Diketahui di sini adalah 200 Newton di sini.
200 min FK. Rumusnya FK adalah mu K kali N atau gaya normal, sama dengan 40 kali A. Kita masukkan angka-angkanya, mu K-nya adalah 0,2. N-nya sudah dicari tadi, ketemu 400 sama dengan 40 A. 200 min 0,2 kali 400 sama dengan 80 sama dengan 40 A. Maka 40 A sama dengan 200 dikurangi 80, 120. Maka A sama dengan 120 dibagi 40. Maka A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Inilah hasilnya. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah menggambarkan atau melukiskan gaya-gaya yang bekerja. Kemudian kita tinjau di masing-masing sumbu, baik sigma Fx ataupun sigma Fy. Setelah ketemu gaya normal, maka kita bisa mencari percepatan karena dia bergeraknya kanan kiri, karena didorongnya sumbunya mendatar, tidak diangkat ke atas tapi didorong ke kanan. Ini dalam artian gambar ini ke kanan. Maka sigma Fx ada pergerakan, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Setelah itu dimasukkan dan ketemu A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, next kita akan melanjutkan kasus pada bidang miring.